Pemirsa TV One yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja pemirsa berada, kita lanjutkan kajian kita tentang bagaimana cara menghafal Al-Qur'an. Sebelum kita melangkah kepada praktek, maka ada hal yang penting untuk diperhatikan. Pertama-tama kalau kita hendak menghafal Al-Qur'an, yang harus diperhatikan adalah ikhlaskan niat dan tujuan kita. Untuk apa kita menghafal Al-Quran? Jangan sampai kita salah tujuan. Nanti justru akan berdampak yang tidak baik bagi diri kita. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, menjadi bukti yang akan membelamu, menolongmu, tapi juga sebaliknya. Menjadi bukti yang akan memberatkan kamu. Dia hafal ayatnya, tapi dia langgar isinya. Atau dia niat menghafal Al-Quran agar dianggap sebagai seorang penghafal, akan dimuliakan, agar disegani, dan seterusnya. Ini naudzubillah. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi mengingatkan di antara 3 golongan yang pertama-tama akan diadili pada hari kiamat itu adalah qari. Orang yang hafal Al-Quran, orang yang pandai Al-Quran. Dan alim. Ditanya, "Madza fa'alta fid dunya?" Apa yang kau lakukan ketika di dunia? Di sidang pada hari kiamat nanti. Dalam riwayat lain, bahkan awwalu man tas'arat bihin nar yaumil qiyamah, yang mula-mula tersentuh oleh api neraka pada hari kiamat. Itu 3 orang, 3 golongan. Satu di antaranya adalah qari, au alim. Apa yang kau lakukan di dunia? Kami mengaji, kami membaca kitabmu, kami menghafal bla 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 dan seterusnya. Kadzabta. Bohong kamu. Fa'alta dzak lituqal annaka qaira wa qad qil. Engkau lakukan hal itu dengan tujuan, dengan niat, dengan maksud agar engkau disebut sebagai penghafal, dia hebat, dia qari dan seterusnya. Dan memang itu yang kau dapatkan di dunia. Maka salah niat ini menyebabkan seseorang akan masuk neraka. Jadi betul-betul harus tulus niat kita ketika kita hendak menghafal Al-Quran. Kita niatkan agar kita bisa lebih sering mengulang Al-Quran, kita bisa memvariasikan bacaan-bacaan dalam sholat kita agar lebih khusyuk, dan agar Al-Quran memberikan pembelaan dan penolong bagi kita dan menjadi syafaat bagi kita. Itu yang pertama. Menjaga keikhlasan hati itu hal-hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yang kedua, tumbuhkan kecintaan. Kalau kita belum cinta, mau menghafal susah. Tapi kalau kita sudah cinta, mengingatkan itu mudah. Ini berlaku untuk segala hal, bukan hanya Al-Quran. Nanti syair, nanti mungkin menghafal apapun, ya. Kalau udah seneng, udah cinta, itu beberapa kali diulang, itu langsung hafal. Maka tumbuhkan kecintaan. Ya, bagaimana agar kita cinta kepada Al-Quran? Ya, kita fahamkan diri kita betapa mulianya menjadi ahlul Quran. Betapa membaca Al-Quran itu memiliki pahala yang sangat besar, apalagi menghafal. Jadi kita terus beramal soleh sebanyak-banyaknya melalui bacaan Al-Quran, melalui hafalan Al-Quran, melalui murojaah atau mengulang. Karena sesungguhnya menghafal itu adalah mengulang. Bisa sekali, ada orang yang mendengar sekali saja langsung hafal. Para a'immah, ya, para ahlul Quran itu punya kisah-kisah di mana dia bukan hanya Al-Quran tapi membaca satu teks saja itu langsung hafal. Yang dihafal bukan hanya Al-Quran. Al-Quran 6.236 ayat. Coba hadis, ratusan ribu hadis bisa dihafal. Itu karena dia ingin menjaga hadis Nabi. Dan kemudian dia berupaya untuk menghafalkannya. Bayangkan seorang sahabat, ya, itu ada yang melakukan perjalanan begitu jauh dari Madinah ke Syam, dari Madinah ke Mesir. Itu untuk mencari satu hadis.
Diceritakan, ini saya pernah tahu suatu hadis, tapi yang hafal ini ada di Mesir. Akhirnya karena saking cintanya ingin hafal hadis ini, maka dia rela dari Madinah perjalanan ke Mesir zaman itu. Ya, 1 bulan perjalanan naik onta, bayangkan, untuk menghafal satu hadis yang punya hafalan itu ada di Mesir. Banyak sahabat Nabi yang kemudian memang hijrah ke Syam, hijrah ke Mesir itu. Maka begitu ketemu, ya tentu saja cepat ya menghafalnya. Maka menumbuhkan kecintaan untuk menghafal, apalagi Al-Quran, itu hal yang mutlak. Kalau sudah senang, insya Allah akan mudah untuk hafal Al-Quran. Maka dalam kisah-kisah para ulama dahulu, ada yang menghafal hanya dalam waktu sekian dan sekian, ada sekian pekan, ada sebulan, ada 40 hari. Itu memang ada. Ya, di samping memang ini adalah kemukjizatan Al-Quran. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami mudahkan, kata Allah, Al-Quran itu untuk diingat. Fahal mim muddakir. Maka apakah Anda termasuk bagian dari orang yang mengambil pelajaran? Dan ini diulang sampai 4 kali. Ya, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kalimahnya sama, ayatnya sama. Kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Maka menumbuhkan cinta dan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah ayat kalam ilahi yang diantara kemukjizatannya adalah bisa dihafal, bahkan oleh orang yang tidak bisa membaca Al-Quran sendiri. Gak bisa baca Al-Quran tapi hafal Al-Quran. Ya, ini adalah kemukjizatan. Ya, ada orang yang tunanetra, ya kan, tidak bisa melihat, ya, tapi hafal Al-Quran. Maka menumbuhkan kecintaan untuk menghafal adalah langkah agar kita mudah untuk hafal Al-Quran. Selanjutnya adalah memilih kawan dan lingkungan. Ya, kalau kita misalkan di dalam masyarakat, di lingkungan, mungkin di komplek perumahan, ya, adanya masjid, maka di situ kita bisa mengajak beberapa kawan, misalkan sesama kawan SMP, kawan SMA dan seterusnya. Nanti ada ustadz yang membimbing, ya, halakoh. Apalagi kalau bisa beberapa orang, itu akan menumbuhkan semangat dan keistimewaan kita, ya, kelanggangan kita untuk mau menghafal. Sebab kadang orang semangat, wah pas ada motivasi nih, semangat untuk mengaji, semangat menghafal. Begitu esok hari sudah berubah lagi, sudah gelombangnya sudah lain. Maka perlu kawan yang saling mendukung, perlu lingkungan yang akan menjadikan kita istiqomah di dalam menghafal Al-Quran. Baik pemirsa TV One yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan langkah dan kiat untuk menghafal Al-Quran, namun setelah jeda berikut ini.